Patih Rumangsana adalah komplotannya Mantri Demung Atmawikarta. Gila. Yang salah dibenarkan. Yang benar disalahkan. Lalu ayah saya dihukum. Ayahmu melarikan diri. Lalu, bagaimana nasib Nyai Rasmi? Nyai Rasmi tewas oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Patih Wiranggana. Dalam episode ini, kita tunda dulu cerita Kapiten The Pos. Sekarang menuju ke Lindu Aji, di mana, pada saat itu Lindu Aji sedang mendatangi kediamannya Bapak Sulanjana, ayah dari Pitaloka, untuk mengabarkan bahwa Pitaloka telah hilang jatuh dari atas tebing ke dalam jurang dengan ketinggian sekitar 200 meter. Namun Lindu Aji sudah mencarinya tidak ketemu. Hanya pedang naga Wilis dan sarungnya saja yang ditemukan, bukan hanya sekedar mengabarkan kehilangan Pitaloka saja. Namun ia pun akan mencari jejak kematian ayahnya, Harun Ngambali, dan ibunya yang bernama Warsinah. Karena kematian terbunuhnya ayah Lindu Aji selama ini telah dirahasiakan. Pada saat itu Lindu Aji masih kecil, baru umur 2 tahun kurang lebihnya. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak cerita ini. Betul ya, Bu? Betul, Pak. Ini pedang naga Wilis, punya anak kita Pitaloka. Andika teman seperguruan Pitaloka? Bukan. Hanya teman biasa. Apakah pedang anak kami ini dipinjamkan? Atau dititipkan? Lalu Pitaloka kemana? Saya bertemu dengan Pitaloka di rumah Kidemang Pakis, Bapak Wirantanu. Jadi Andika juga kenal dengan adik saya Wirantanu? Kenal secara kebetulan. Ketika saya berkunjung ke Kademangan Pakis, saya melihat Kidemang Pakis sedang dikeroyok oleh komplotan penjahat. Saya turun tangan, membantu Kidemang. Lama kemudian, datang keponakan Kidemang, Pitaloka. Kami bertiga bersama-sama melawan komplotan penjahat itu. Sampai mereka kabur melarikan diri. Jadi saat itulah saya berkenalan dengan Pitaloka. Selanjutnya kami bersahabat. Kebetulan saya mau berangkat ke wilayah Kulon, dan Pitaloka mau pulang ke sini. Jadi kami berangkat bersama-sama. Andika sudah sampai di sini, tapi hanya sendirian. Lalu Pitaloka kemana? Saya berpisah dengan Pitaloka secara mengenaskan. Mengenaskan? Iya. Ketika kami sedang menumpas gerombolan kalung hitam, Pitaloka jatuh ke dalam jurang. Masya Allah. Anak saya mati? Tidak. Saya yakin sekali Pitaloka masih hidup. Sebab di jurang itu tidak ada bekasnya sama sekali. Saya hanya menemukan pedang naga Wilis itu. Anak itu terlalu berani. Tapi aneh. Kalau benar jatuh ke dalam jurang, seharusnya ada bekas-bekasnya. 1 hari penuh saya mengobrak-abrik dasar jurang itu. Tapi Pitaloka tidak ada. Saya semakin yakin kalau Pitaloka masih hidup ketika saya menemukan seorang penjahat yang mati gosong oleh ajian Margopati. Lindu Aji pun telah menceritakan kejadian-kejadian yang ia alami mengenai hilangnya Pitaloka kepada Bapak Sulanjana, ayah dan ibunya Pitaloka. Bapak Sulanjana pun menyuruh Lindu Aji jangan terburu-buru melanjutkan perjalanan. Sebaiknya tinggal di rumahnya dulu untuk sementara waktu. Namun Lindu Aji sedang mencari 2 orang penting, yaitu mencari jejak terbunuhnya Harun Ngambali, ayah dan ibunya Lindu Aji. Sebaiknya Andika tinggal dulu di sini untuk beberapa hari. Siapa tahu Pitaloka pulang, dan Andika bisa bertemu dengan dia. Sehingga kita bisa bersama-sama mendengar ceritanya. Saya akan kembali lagi. Saya hanya butuh beberapa hari saja untuk mencari 2 orang yang sangat penting artinya bagi hidup saya. Kalau orang itu sangat penting artinya bagi hidup Andika, saya tidak bisa menahan Andika. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Lindu Aji menuju ke desa Sukatani untuk menemui Bapak Ujang Karim. Sabab Bapak Ujang Karimlah satu-satunya orang saksi mata tentang terbunuhnya Bapak Harun Ngambali, ayahnya Lindu Aji, dan cerita masa lalu Ibu Warsinah yang memprihatinkan dalam hidupnya. Tentu saja saya tahu. Saya kan asli orang sini, orang desa Sukatani. Semua orang pasti saya kenal. Lalu Ujang Karim yang mana yang Bapak cari? Ujang Karim ada 2. Ujang Karim bebek, tukang dagang bebek. Ujang Karim yang satunya lagi, Pak Kuwu, kepala desa. Wah, yang mana ya? Dua-duanya saja saya temui. Ujang Karim bebek, rumahnya di ujung jalan desa, pinggir kali.
Ujang Karim Kuwu, kepala desa, rumahnya di perapatan, ada pendoponya besar. Terima kasih, Pak. Setelah mendapatkan informasi alamat Ujang Karim dari salah seorang penduduk desa yang hendak berangkat jualan pecel, Lindu Aji pun menuju alamat tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah Bapak yang bernama Ujang Karim? Andika siapa? Dari mana dan ada keperluan apa? Saya Lindu Aji, dari Jawa, dari Dusun Gampingan. Dusun Gampingan Gunung Kidul? Benar, Pak. Ada apa Andika mencari saya? Ayah saya bernama Harun Hambali, ibu saya Warsinah. Saya harus bertemu dengan Ujang Karim yang pernah datang ke rumah saya di Gampingan Gunung Kidul. Oh, kamu tidak salah. Akulah Ujang Karim yang kamu cari. 20 tahun. Oh, Harun Hambali, Warsinah. Oh, aku rindu sekali. Setelah Raja Siloka wafat, dan keadaan di sini benar-benar aman, barulah aku berani pulang. Bapak adalah saksi mata terbunuhnya ayah saya. Nah, siapakah yang membunuh ayah saya? Apakah ibumu tidak pernah memberitahu? Ibu sudah lupa. Mengatakannya samar-samar. Bayu Sela. Bukan Bayu Sela, tapi Banu Seta. Banu Seta? Banu Seta gundiknya Mayang Sari? Komplotan Bakaulung dan Kalawika? Anteknya Belanda? Nah, kamu sudah tahu. Saya tahu mereka semua waktu saya ditawan Belanda. Kalau ayah saya yang bersalah, saya tidak akan menuntut balas. Tapi kalau ayah saya yang benar, saya akan membuat perhitungan dengan orang yang menghilangkan nyawa ayah saya. Nama aslinya Raden Sukmadirasa. Untuk menghilangkan jejak, dia mengganti nama menjadi Banu Seta. Dia membunuh ayahmu karena ayahmu membunuh ayahnya, Tumenggung Atmawikarta. Ayahmu adalah seorang senopati di kerajaan Galuh. Istri ayahmu bernama Nyai Rasmi, seorang wanita yang cantik. Lalu Ujang Karim pun menceritakan sejujurnya, tidak mengurangi atau menambahi, sehingga bisa dimengerti oleh Lindu Aji. Inilah ceritanya, mari kita simak. Kakak. Terkutuk! Seharusnya kau menjadi teladan rakyat. Tapi ternyata akhlakmu bejat. Tenang, tenang. Sabar Hambali. Persoalan ini bisa kita selesaikan dengan baik-baik, bukan? Aku akan memberi kamu uang 1.000 ringgit. Dan urusan kita selesai. Kehormatan harus kau bayar dengan nyawamu. Disitulah awal kejadian terbunuhnya Harun Ngambali. Karena ayah Banu Seta telah memperkaso ibu Warsinah, istri Harun Ngambali. Jadi kesimpulannya, yang membunuh Harun Ngambali adalah Banu Seta. Yang dendam karena ayah Banu Seta dibunuh oleh Harun Ngambali. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Sejak itu ayahmu menjadi buronan. Loh, kok malah jadi buronan? Ayahmu difitnah. Fitnah? Ya, Raja Siloka lebih percaya kepada Patih Rumangsana. Patih Rumangsana adalah komplotannya Mantri Demung Atmawikarta. Gila. Yang salah dibenarkan. Yang benar disalahkan. Lalu ayah saya dihukum. Ayahmu melarikan diri. Lalu, bagaimana nasib Nyai Rasmi? Nyai Rasmi tewas oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Patih Wiranggana. Manusia iblis. Pada suatu hari, ayahmu datang kemari, membawa anaknya yang masih bayi. Titipan aku. Sayang. Sayang ya. Sayang ya. Jadi, kamu punya saudara, satu ayah lain ibu. Namanya Jakawardana. Saya tidak bisa membayangkan
Betapa hancurnya hati Kakang Jagawardhana kalau dia mengetahui bahwa ayahnya sudah tiada. Iya. Dan kalau suatu saat kamu bertemu dengan dia, tolonglah bawa dia kembali ke jalan yang benar. Loh, maksud Bapak? Jaka salah jalan. Dia menjadi murid Kalawika. Celaka. Kenapa bisa jadi begitu? Jaka masih hijau. Jiwanya belum matang. Sehingga mudah terpengaruh. Saya berjanji. Saya akan berusaha menyadarkan Kakang Jagawardhana. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.